kita akan menjadikan tauhid sebagai sumber inspirasi bangsa atau sumber kekokohan bangsa atau sumber ketahanan NKRI. Perlu dicatat bahwa di antara yang sering disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah inna minal bayani la sikhron. Jadi penjelasan atau orasi atau argumentasi atau apa sajalah itu adalah bagian dari sihir. Sihir di sini maknanya itu sesuatu yang kayak hipnotis, tapi di sini dalam konteks positif. Dulu ketika periode Rasulullah Muhammad SAW itu pertarungan hak dan batil itu diolah pikir. Olah pikir yang diterjemahkan oleh artikulatif atau sistem verbal. Memang ini agak aneh. Jadi kalau mukjizatnya Nabi Musa itu fisik. Fisik itu misalnya melawan Fir'aun dengan kekuatan tongkat yang super dahsyat. Sehingga Laut Merah dipukul sama tongkatnya Fir'aun, kemudian tongkatnya Nabi Musa, kemudian bisa membelah jadi jalan, Fir'aun tenggelam. Begitu juga nabi-nabi yang lain ada kekuatan fisik yang bisa dilihat sebagai mukjizat. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW jadi nabi itu pertarungannya itu ke sistem rasional. Dan yang enggak rasional itu dijelaskan dengan satu penjelasan yang seakan-akan rasional. Ini yang agak jelimet. Sehingga ada wala talbisul haqqo bil batil. Jangan mencampur adukkan hak dengan batil. Saya beri beberapa contoh kejadian. Suatu saat itu ada orang kafir datang ke Rasulullah SAW. Kemudian bertanya, ya Muhammad, jika kambing itu mati betul, yang tidak disembelih, bangkel, itu yang mematikan siapa? Karena Nabi itu orangnya ummi itu lugu, ya yang mematikan Allah. Terus jawabannya si orang kafir tadi, agama kamu itu aneh. Yang dimatikan Allah langsung haram, tapi yang lewat tangan-tangan manusia yang berlumuran dosa halal katanya. Sehingga terus jadi logika yang kok iya ya gitu. Harusnya yang dimatikan Allah langsung kan orisinil gitu. Sehingga orang terus terbelalak, seakan-akan ini hebat gitu. Dan resikonya Nabi Habib Fikri, resikonya itu nggak boleh fahisan mutafahisan. Corong Jawa Nabi ora oleh cangkem elek, itu resiko. Andai kan Nabi boleh cangkem elek enak, nak halal ya pangan kon. Kalau itu baik ya silahkan makan ya. Tapi masalahnya Nabi tidak boleh seperti itu. Andai kan tidak Nabi kan gampang, ya sudah kalau halal ya silahkan makan. Masalahnya Nabi tidak boleh apa? Nggak boleh berbicara kasar, tidak boleh berbicara buruk. Terus ada lagi beberapa kejadian yang seperti itu, yaitu masyhur suatu saat Sayyidina Ali didatangi seorang kafir juga Yahudi. Ali, kakimu angkat satu, diangkat sama Sayyidina Ali. Angkat dua-duanya, ya tidak bisa. Gitu kok temanmu, maksudnya Nabi Muhammad mengklaim bisa naik langit, gitu aja kamu tidak bisa. Jadi selalu pakai olah kata. Yang ketiga misalnya Muhammad, kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak. Dan Tuhan itu dianggap penyelesai problem, halul muskilat, yang bisa menyelesaikan problem. Pertanyaannya, kalau problem kita banyak, Tuhannya satu tidak cukup Muhammad. Kalau problemnya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Sehingga ketika Nabi membawa tauhid, protes mereka, komplain mereka, aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu, wong problemnya banyak, urusannya banyak. Kalau urusannya banyak, ya Tuhannya harus banyak. Nah, karena olah pikiran seperti ini, sebetulnya bukan olah pikiran ini, hakikatnya olah kata, karena ini tidak mewakili hakikat. Ya, saya ulang lagi, sebetulnya ini bukan olah pikiran atau olah akal atau olah kecerdasan, tapi olah kata, karena semua yang diomongkan ini tidak mewakili apa? Hakikat. Tapi faktanya itu terjadi. Sehingga mukjizatnya Rasulullah SAW itu tidak boleh berupa fisik kayak tongkatnya Nabi Musa
atau tabutnya Nabi Harun atau apalah yang sifatnya fisik. Karena ini tidak menjawab kecerdasan-kecerdasan yang terimplementasi oleh kata-kata yang dikatakan orang-orang kafir tadi, yang bisa memojokkan orang-orang kafir. Akhirnya Nabi diwarisi kecerdasan, dikasih kecerdasan oleh Allah Ta'ala, yaitu yang dikatakan fatona. Dan mereka memang suka, mempermalukan Nabi itu suka. Misalnya Nabi, karena sebagai Nabi, beliau tahu betul bahwa semua itu biadillah, di tangan Allah. Itu Nabi pernah ngendikan, la adwa wala tiarota, tidak ada penyakit menular. Lalu ada orang Yahudi atau orang siapa saja, orang bodoh lah yang jelas ini. Ada unta yang kena penyakit gudik, kalau orang Jawa bilang gudik apa? Kalau orang itu agak apa? Kudis ini. Yang kena kudis ini dijejerkan sama yang waras. Ternyata yang waras sekarang jadi kudisan. Senang mereka karena bisa mempermalukan Nabi. Ya Muhammad, ini unta kena kudis. Ternyata yang waras tertular oleh yang kena kudis. Padahal kata kamu tidak ada penyakit apa? Menular. Itu problem-problem jadi Nabi di era Rasulullah SAW, sehingga Quran datang dengan kecerdasan yang untuk menjawab itu. Makanya Nabi tidak pakai mukjizat fisik, tapi mukjizat logika. Akhirnya Nabi diajarin Allah lewat Jibril, yang dikira mereka yakin kalau menang dalam debat. Tapi Nabi balik bertanya, faman a'dal awwala. Jadi terjemahnya, kalau ini kena kudis karena tertular yang ini, lalu ini tertular siapa? Yang pertama tadi, wah itu asli mat dari Allah ya, maksud saya itu. Jadi dia ingin contoh yang kedua yang tertular, dengan itu berarti ada penyakit apa? Menular. Tapi Nabi tanyanya faman a'dal awwala, lalu yang pertama kena kudis itu tertular siapa? Makanya kalau sekarang misalnya corona menular itu yang pertamanya dari siapa itu? Tidak tahu itu. Ya tidak perlu tahu, tidak bidang kamu. Jadi ini saya mau cerita, jadi logika-logika yang dibangun orang kafir itu sebenarnya bukan logika, tapi olah kata. Dan orang kafir itu paling pintar. Karena mereka itu penyair. Penyair itu kalau sekarang modern mungkin mirip-mirip jurnalis atau mirip apalah. Bisa mengubah apa saja. Apa yang sebetulnya baik dikesankan buruk atau sebaliknya. Sehingga ini menyusahkan karena Nabi harus ngendikan hakikat, harus mengatakan sesuatu yang nyata dengan bahasa yang benar, sementara mereka mengatakan kebatilan dengan penjelasan yang baik. Ini ribet kan? Sehingga dalam banyak percekcokan ya, itu susah dicari jalan tengah karena sama-sama mirip, kebenaran ini sama-sama mirip. Jadi misalnya yang masyhur dalam satu peristiwa besar, konflik antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah, itu konflik yang nggak bisa diedarkan gara-gara kalimat, gara-gara kata-kata. Makanya sekeras-kerasnya pedang atau senjata itu masih keras apa? Kata-kata atau polemik lah atau apalah. Karena sekarang itu agak susah membahasakan. Ketika konflik Ali dan Muawiyah itu ada orang bilang, ya sudah, nahkum bi kitabillah. Sudah sekarang kita kembali ke kitabillah. Itu mereka megang mushaf. Mushaf ini yang saya pegang namanya mushaf. Seakan-akan itu benar karena orang Islam harus kembali kepada kitabullah. Pertanyaannya lalu Ali kata Ali, fadharabal mushafa biyadihi. Sayyidina Ali nepuk mushaf ini keras sekali. Sal hadal mushaf kata Sayyidina Ali. Kalau kita harus kembali ke Quran, coba tanya ini. Mushaf ini ya, mushaf seperti milik saya ini. Akhirnya orang-orang Khawarij bilang, innama huwa warakun wa madadun. Itu hanya kertas sama tulisan. Bagaimana mungkin kita bertanya? Pas itu adalah orang Khawarij itu orang yang nggak mau ngakui Ali juga nggak mau ngakui Muawiyah, dan Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah sudah sadar mau bikin mediator, mau bikin solusi jalan tengah. Jadi sebenarnya dua beliau itu orang baik, gara-gara diprovokasi orang Khawarij terus jadi bentrok. Orang Khawarij bilang nggak ada Ali, nggak ada Muawiyah, yang ada adalah kitabullah, yaitu mushaf. Benar, secara zahir benar memang orang Islam harus kembali ke mushaf. Tapi Sayyidina Ali pinter, sal hadal mushaf. Kalau gitu tanyakan mushaf itu. Ketika Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah sudah sepakat bikin perdamaian. Akhirnya singkat cerita, innama huwa rakun wa wadadun, kata orang-orang Khawarij itu hanya kertas dan pena. Kenapa bisa
disuruh atau diminta jawaban. Terus kata Sidina Ali, nggak bisa toh kamu tanya Mus'ab, ya tidak bisa. Makanya tanya saya katanya. Akhirnya Sidina Ali memberi penjelasan, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Jika dua mempelai suami istri itu ngalami konflik, di mana-mana orang konflik orang ini serasa seneng nek. Kita kalau sedang marah, semuanya lah kalau sedang marah sama istri itu orang ini serasa seneng. Jadi sing ganteng ra ketok gantenge. Ketok elek etok. Sehingga kalau ngomongi anaknya, dasar nakal kok bapaknya gitu. Bapaknya gitu, nanti dasar cerewet koyo ibuke. Makanya alhamdulillah banyak anak kita yang mewarisi nakalnya bapaknya dan nakalnya ibunya. Karena sabdonya mesti seperti itu. Jadi anak kita ini korban cara ngomong kita. Maka kita tidak wali itu harus syukur karena omongannya nggak mandi. Itu kalau kita wali, itu anak kita jadi orang buruk semua. Karena kita ngomong dasar goblok koyo ibuke. Dari ibuke dasar nakal koyo bapake. Berarti anak kita punya status goblok dan nakal. Tapi alhamdulillah yang ngomong itu tidak wali sehingga diabaikan saja sama Allah. Gak penting. Omongannya orang tidak wali itu tidak penting. Makanya tidak wali itu tetap punya sisi positif. Kalau ngomong tidak ngefek. Tapi kalau wali itu direspon sama Allah. Langsung ya. Tapi kalau wali ya tidak ngomong gitu. Tapi. Jadi kalau orang nggak suka itu nggak boleh ketemu. Karena tambah benci, sehingga butuh mediator. Itu sudah, ini termasuk ilmu psikologi Quran. Kalau orang sedang tidak cocok itu nggak boleh ketemu, pakai apa? Mediator. Jika suami istri sedang konflik, itu sebaiknya, seharusnya atau sayugyanya itu kirim mediator. Fab'atsu hakamam min ahli wa hakamam min ahliha. Iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Terus kata Sidina Ali, wa amru ummati Muhammad a'zamu min amri rajulin wa imra'atin. Dan urusan umat Muhammad yang kita sedang konflik dengan kekuatan besar dan bisa pertumpahan darah, itu lebih ngeri timbang urusan suami dan istri. Itu saja solusinya mediator. Artinya sesepele itu urusan pribadi saja Allah menyuruh ada mediator. Apalagi urusan kita yang lebih dahsyat. Akhirnya mereka ngakui cara istimbat, cara ngambil kesimpulan Sidina. Jadi ini masalah-masalah yang orang bilang seakan-akan benar. Sudah kita kembali ke Quran, kembali ke Quran. Quran yang mana? Wong kamu tidak paham. Lama-lama tanyanya cetakan mana ini? Ribet kan?